Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ridwanullahi ta'ala an ashabihil kiramil mayamin. Wattabi'in wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisana sidqin fil akhirin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian rahimakumullah yang terhormat, wabil khusus sahibul majlis wal maqam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus mata'anallah bituli hayatikum. Habaib, para asatidz, para kiai, segenap tokoh masyarakat serta jamaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 45. Ya ayyuhan nabi, aduhai sang nabi. Allah menggunakan isim ma'rifah, an-nabi. Tentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Allah memulai firman-Nya dengan ya ayyuhan nabi. Artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala betapa luar biasa, betapa tinggi pengagungannya terhadap sang kekasihnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil dengan namanya langsung. Kalau nabi-nabi yang lain ya Ibrahim, ya Adam, ya Musa dan seterusnya. Tapi ketika Nabi Muhammad sang kekasih tercinta, Allah menyebutnya dengan ya ayyuhan nabi. Bahkan sudah kata ya, Allah tambahkan ayyuha lagi. Kata ya saja sudah cukup menunjukkan suatu bentuk panggilan kasih sayang, panggilan kehormatan. Tapi udah ya, tambahin ayyuha, artinya betapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad. Pengagungan kita kepada Nabi Muhammad ya ada artinya dibanding pengagungan Allah terhadap beliau. Jadi oleh karena itu kitalah yang butuh untuk mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang butuh pengagungan dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira. Wahai sang nabi, kami, Allah menggunakan redaksi kami. Kenapa Allah menggunakan redaksi kami? Sedangkan Allah zat maha tunggal, tiada Tuhan selain Allah. Para ulama menjelaskan bahwa maksud kami di sini adalah Allah beserta segala kebesarannya. Allah beserta dengan segala kekuasaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengagungkan sang nabi dengan seluruh kebesaran Allah, sehingga Allah menyatakan inna arsalnaka, kami telah mengangkatmu sebagai nabi dan rasul, syahidan, sebagai saksi. Saksi apa? Saksi atas kebenaran wahyu Al-Quran. Saksi atas kebenaran ajaran yang dibawa olehnya. Saksi atas kebenaran segala ketentuan Allah, khairihi wa syarri. Itu maksudnya Allah mengangkat Nabi sebagai Rasul. Yang pertama sebagai saksi atas kebenaran wahyu Allah. Syahidaw wa mubassyiraw wa nadhira. Wa mubassyira, pembawa kabar gembira, isim fa'il. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi menjadi fungsinya cuma membawa kabar gembira aja yang pertama. Jadi dahulukan berita yang menyenangkan, yang gembira. Apa kabar gembira apa? Kabar gembira bagi orang-orang yang menerima kesaksian Nabi itu, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang benar. Orang-orang yang mengikuti, yang menerima kesaksian Nabi ini, maka akan mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, tapi di sisi lain kasih peringatan kepada orang yang tidak menerima. Orang-orang yang tidak mau mengemban kesaksian yang Nabi kasih, yang Allah berikan kepada sang Nabi.
Peringatan apa? Bahwa dia akan jauh dari rahmat Allah, dia akan jauh dari tuntunan Allah. Oleh karena itu, di sini ayat ini secara khusus untuk Nabi Muhammad, tapi secara umum Al-Quran itu kan untuk kita semua, untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad. Artinya ketika kita menyampaikan dakwah kita kepada orang-orang, ikuti cara Nabi Muhammad menyampaikan. Yaitu yang pertama, syahidan. Harus kita menjadi saksi bahwa Al-Quran ini wahyu Allah yang benar. Artinya dahulukan Al-Quran dibandingkan yang lain. Bahkan hadis Nabi pun nomor sekian. Yang penting nomor 1 Al-Quran. Hadis Nabi pun tolak ukur kebenarannya adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa mengembirakan orang lain. Sampaikan dakwah dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, tidak menyalahkan, tidak mengolok-olok dan lain sebagainya. Karena di ayat yang lain Allah bilang wabasyiril mu'minin. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tapi di sisi lain kasih kabar gembira sekali-sekali perlu diingatkan bahwa hati-hati bagi orang yang tidak menerima wahyu Allah ini. Wa nadhira wa da'iyan ilallah. Nabi Muhammad juga sebagai orang yang senantiasa hidupnya cuma ngajak orang kepada Allah. Tidak ngajak orang kepada selain Allah, enggak pernah Nabi Muhammad ngajak orang untuk fanatik kepada kelompok A, kelompok B. Untuk ngajak orang kepada ikut fulan enggak pernah. Da'iyan ilallah. Fungsinya Nabi Muhammad cuman ngajak orang kepada Allah. Bahkan Allah gunakan isim fa'il, da'iyan. Artinya memang udah profesinya Nabi Muhammad cuman ngajak orang pada Allah seumur hidupnya, enggak ada yang lain. Bi'idnihi, atas dasar izin Allah. Artinya Nabi Muhammad melakukan itu sudah Allah restui, Allah ridhoi. Wasirajan munira. Nabi Muhammad adalah matahari munira. Yang kita sering dengar terjemahannya selalu bersinar. Tapi saya mendapat pemahaman lain dari guru saya bahwa sirajan munira itu matahari dan bulan maksudnya. Karena matahari sifatnya cuma di siang hari kita bisa lihat. Tapi bulan sirajan munira. Jadi Nabi Muhammad matahari dan bulan, cahayanya enggak pernah redup. Jadi kenapa Nabi Muhammad Allah sifatkan begitu mulia? Karena Nabi Muhammad mengemban amanah yang mulia, yaitu membawa Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya sejati. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang beriman, yang mengimani kesaksian, yang mengimani Al-Quran, yang mengimani Nabi Muhammad, yang menerima dakwah Nabi Muhammad kepada Allah itu tadi, bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Mereka akan mendapatkan karunia yang begitu besar dari Allah yang tak ternilai karena mereka mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di ayat yang lain Allah bilang, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sungguh yang taat, yang menerima kesaksian Nabi Muhammad, yang menerima dakwah Nabi Muhammad kepada Allah, maka dia sudah Allah hitung taat kepada Allah. May yuti'ir rasul. Yang pertama Allah gunakan fi'il mudhari', yuti'i. Ketika patuh kepada Rasul, Allah gunakan kalimat fi'il mudhari'. Kenapa? Boleh jadi sebelumnya dia pernah enggak taat sama Nabi. Makanya Allah gunakan redaksi fi'il mudhari'. Tapi ketika Allah bilang yang sedang taat kepada sang Rasul, faqad atau Allah, maka Allah udah anggap dia taat sama Allah dari dulu. Allah gunakan fi'il madhi. Artinya memang Rasul ini luar biasa, manusia yang tiada manusia yang sebanding dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi maka Sayyidina Ali pun bilang ketika mensifatkan Nabi Muhammad, itu ketika Nabi Muhammad jalan misalnya melewati bebatuan, pegunungan, pepohonan, itu bebatuan yang terkena injak oleh Nabi Muhammad merasa gembira, akan mengabari batu yang lain, tadi aku diinjak oleh sang Nabi. Nanti gunung satu memberitahu gunung yang lain bahwa tadi Nabi Muhammad lewat di depan aku. Menunjukkan kegembiraan dengan manusia yang paling mulia ini. Jadi inilah ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yaitu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah, hanya senantiasa ngajak orang kepada Allah biiznihi. Itu semua beliau lakukan atas dasar izin Allah. Wasirajan munira, dan semua yang beliau bawa itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang selalu menerangi kehidupan kita, yang akan menerangi
kehidupan kita setelah kematian nanti insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.